Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anakku semuanya, terkhusus untuk kelas 10 IPS. Mudah-mudahan di pagi ini tetap semangat ya. Di pagi hari ini Allah senantiasa memberkahi pembelajaran kita, hidup kita, dan mudah-mudahan selalu diberikan dan ditambahkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anakku semuanya, terkhusus untuk kelas 10 IPS, kita berjumpa kembali dengan mata pelajaran sejarah ya, dengan buku masih sama seperti ini. Ini buku pegangan untuk sumber pembelajaran kita selama beberapa pertemuan untuk semester 1 dan semester 2 ini ya. Oke, anak-anakku semuanya, kelas 10 IPS. Sebelumnya Bapak sudah menerangkan ini tentang pengertian sejarah ya, yang mana kemarin pun sudah diberikan tugas ya untuk membuat silsilah keluarga, dan alhamdulillah ini baru 2 orang yang sudah mengerjakan. Bapak ucapkan terima kasih karena sudah memenuhi tugas tersebut. Bagi yang belum, Bapak masih menunggu tugasnya dikarenakan ini akan masuk nilai gitu ya. Oke, kita lanjut saja ini untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini pada halaman yang ke-8 bisa kita lihat di sini ya, ini tentang peranan manusia dalam sejarah. Nah, ini peranan manusia dalam sejarah. Gitu ya. Yang perlu kita ingat ini anak-anakku semua, bahwa manusia dan sejarah itu tidak dapat dipisahkan. Manusia memiliki rasio atau akal budi yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal budi inilah manusia akan mampu mengingat, merefleksikan pengalaman hidupnya, serta memiliki harapan-harapan dan cita-cita yang kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata demi kemajuan dan perkembangannya. Itulah manusia luar biasa. Dan manusia itu menjadi penggerak sejarah atau peristiwa hidupnya dalam rangka mewujudkan perubahan dan kemajuan yang dicita-citakannya. Ya, nah ini perannya dalam peristiwa sejarah itu layaknya pemeran utama ya dalam sebuah drama. Nah, ini peranan manusia dalam sejarah nih, anak-anakku semua. Ya, nah dengan kata lain bahwa sejarah itu adalah sejarahnya manusia. Bahkan menurut Raden Muhammad Ali, sejarah meneliti dan menceritakan riwayat dan perjalanan hidup manusia. Itu riwayat itu dialami, diceritakan, dibaca oleh manusia. Oleh karena itu manusia menjadi pencipta, baik pencipta lagu, ya seperti halnya ibaratnya lukisan dan lain sebagainya, mampu membuat gitu kan. Ya, tapi bukan berarti kita menyaingi Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam kategori ruang lingkup pendidikan bahwa manusia ternyata mampu menciptakan benda-benda yang luar biasa. Ini pun bahan-bahannya ya Allah yang ciptakan. Ya, kita mampu seperti halnya ada motor, televisi, ada kulkas, bahkan ada HP, ada aplikasi tertentunya begitu ya. Nah, manusia itu menjadi pelaku di dalam sejarah, menjadi penutur dan sekaligus sebagai sumber sejarah. Ya, nah yang perlu kita ingat di sini, ya ternyata banyak tokoh-tokoh, ya yang menjadi penggerak apa? Sejarah tentunya. Yang pertama contohnya dari ini atas nama Raden Wijaya, kemudian Raden Patah, Sultan Agung, Sudirman, kemudian Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Alexander Agung, Mahatma Gandhi, ya dan bahkan sampai Adolf Hitler, ya. Meskipun demikian tidak berarti hanya orang-orang besar saja yang dapat menggerakkan sejarah. Ya, dalam seluruh tindakan orang-orang besar terlibat juga orang-orang kecil di dalamnya. Ya, atau orang-orang biasa saja. Nah, ini keduanya ini enggak dapat dipisahkan anak-anakku semua ya. Nah, jenderal mungkin mengatur strategi perang. Ya, dia yang punya strategi, punya metode, punya teknik gitu ya. Tetapi harus ingat ya, yang bergeraknya itu adalah prajurit-prajuritnya, yang menyerbu adalah prajuritnya, yang yang menyerang adalah prajuritnya. Jenderal hanya mengatur saja. Jadi tidak ada orang besar tanpa orang kecil, begitulah ya. Bahkan setinggi jenderal pun bisa punya ide gagasan yang banyak, yang bagus, tanpa orang-orang, tanpa prajuritnya, tanpa pasukannya, no. Ya. Nah, kemudian
Contoh peran orang kecil adalah peran Mendur bersaudara, contohnya ya. Kemudian Prince Sumarto Mendur dan Alexius Impurung Mendur dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini dalam sebuah historia disampaikan oleh narasumber dalam buku ini bahwa manusia adalah zoon politikon atau homo socius. Apa itu? Jadi manusia itu adalah makhluk yang bermasyarakat. Ya, bahkan ketika kuliah ini pun sampai menyatakan bahwa dianggap manusia kalau dia hidupnya dengan manusia, dan dianggap manusia kalau dia mampu memanusiakan manusia. Nah, ini ya, apalagi kalau sudah belajar filsafat, masya Allah luar biasa ini anak-anakku semua ya. Nah, ingat ya bahwa manusia adalah makhluk yang bermasyarakat yang tidak dapat hidup sendiri. Ya, karena harus berinteraksi dengan manusia lainnya, nggak bisa hidup sendiri. Ya, bahkan lihat orang gila, segila-gilanya orang gila, ya tetap hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Hampir tidak ada orang gila yang tinggal di hutan. Ya, orang yang waras mungkin bisa tinggal di hutan, mungkin untuk berkebun, berladang, seperti itulah. Ya, tapi segila-gilanya orang gila tetap akan hidup tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena dia manusia. Ya. Nah, di sini interaksi tersebut, jadi manusia nggak bisa hidup sendiri dan harus berinteraksi, dan interaksi tersebut memunculkan berbagai peristiwa yang terjadi karena adanya perbedaan antar manusia. Ya, perbedaan pendapat, perbedaan banyak hal, gagasan, ide-ide, kemudian dalam hal interaksi lainnya, jual beli, kemudian hidup bertetangga, menilai orang lain, norma budaya, adat istiadat. Wah, subhanallah. Ya, dan contohnya yang paling konkret adalah konflik yang terjadi dalam masyarakat karena perbedaan tingkat pendidikan dan adat istiadat. Itu yang disampaikan oleh narasumber. Jadi intinya ini anak-anakku semua, ya. Jadi yang namanya perbedaan pendapat, kalau kita hidup di tengah-tengah manusia itu harus ada dan mungkin merupakan fitrah. Ya, harus begitu. Kalau nggak begitu, wah, ini kayaknya bumi nggak rame nih. Ya, kalau semua pendapat itu sama semua, begitulah ya. Nah, dalam proses gerak sejarah tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan alam ikut mempengaruhi sejarah manusia. Misalnya dalam keadaan bentuk iklim, sumber daya alam, bencana alam. Ya, yang kini mungkin ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit COVID-19. Ya, ini pun merupakan bagian daripada sejarah. Ya, karena kelak akan jadi sebuah sejarah ini. Tapi jangan sampai COVID ini sampai akhir hayat ya, naudzubillahi min dzalik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit corona ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dalam proses gerak sejarah ternyata alam itu ikut di dalam proses sejarah tersebut. Apa contohnya? Contohnya di negara kita saja, di Indonesia. Iklim yang tropis, tanah yang subur, kemudian berlimpahnya sumber air ikut membentuk corak kehidupan masyarakat seperti pencarian, ya, mata pencahariannya, sistem kepercayaan, pandangan hidup, teknologi. Bahkan di sini disampaikan sampai pengaruh lingkungan alam itu merupakan sistem mata pencarian. Ya, masyarakat yang tinggal di daratan rendah yang subur memanfaatkan alam seperti halnya tanah untuk bertani. Di daerah pesisir memanfaatkan alam untuk menangkap ikan. Itulah proses gerak sejarah. Ya, makanya ada petani dan ada pelaut atau nelayan. Tentunya ini sesuai dengan di mana orang tersebut tinggal, gitu ya. Dan yang harus kita ingat ini anak-anakku semua, bahwa lingkungan alam tidak menggerakkan sejarah. Manusialah yang menentukan gerak sejarah. Ya, kenapa? Karena manusia berpindah-pindah, manusia hidup, manusia diberikan akal. Ya, manusia diberikan budi pekerti, manusia diberikan hal-hal yang bisa berinteraksi. Ya. Itulah manusia luar biasa. Jadi intinya lingkungan itu tidak menggerakkan sejarah, tapi manusialah yang menentukan gerak sejarah. Ya. Kemudian ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Ya, ini yang harus kita ingat adalah setiap peristiwa yang dialami oleh manusia berlangsung dalam ruang dan waktu. Ya.
Yang sebagaimana Bapak sampaikan uraian sebelumnya menunjukkan bahwa sejarah itu adalah pada hakikatnya berfokus pada gambaran proses perjuangan manusia menuju kemajuan dan perwujudan maksimal potensinya tersebut. Nah, proses tersebut itu berlangsung atau berjalan secara dinamis dalam ruang dan waktu. Tidak mungkin ada sejarah tanpa ruang dan waktu. Tentunya ada waktu terjadi hal tersebut, di mana tempatnya, itulah sejarah. Ya, dan hubungan manusia, ruang dan waktu tidak dapat juga dipisahkan. Nggak mungkin ada manusia, ada sejarah ini. Kita pun harus tahu di mana tempatnya, kapan kejadiannya. Makanya ruang, waktu, manusia, alam itu merupakan bagian daripada sejarah. Ya, setiap peristiwa sejarah atau event tertentu yang dialami oleh manusia pada masa lampau berlangsung dalam sebuah ruang atau space dan waktu atau time tertentu. Ya, tidak ada peristiwa yang berlangsung dalam ruang, tidak ada peristiwa yang berlangsung tanpa medium ruang, nggak mungkin. Ya, segala peristiwa yang terjadi di dunia berlangsung dalam ruang atau wilayah tertentu. Segala tindakan dan perilaku manusia itu terjadi di tempat atau lokasi tertentu, betul ya? Gitu. Kemudian anak-anakku semua untuk kelas 10 IPS terkhusus, sejarah tidak memberikan ramalan masa depan, ya, tetapi memberikan perspektif masa depan berdasarkan masa lalu. Tidak ada masa depan tanpa masa lalu, dan setiap masa lalu insya Allah akan ada masa depan. Ya, kejadian yang pernah terjadi, sejarah seperti halnya negara kita yang dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, dijajah oleh negara-negara lain, itu merupakan sejarah masa lalu. Dan sejarah tidak memberikan ramalan masa depan. Ya, tapi yang terjadi ketika kita sedang ditindas, dijajah, maka rakyat berjuang, ya, untuk membela Nusantara atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, sejarah tidak memberikan ramalan masa depan, tetapi sejarah memberikan perspektif untuk masa depan berdasarkan masa lalu. Dan tugas kita sekarang anak-anak muda, ya, kita hidup di bumi Nusantara ini bukan untuk berjuang seperti dulu membawa bambu runcing. Ya, bukan seperti dulu kita perang. Tapi sekarang kita tugasnya adalah mempertahankan negara ini jangan sampai ditindas dan dijajah terulang kembali seperti masa dulu ya. Itu tugas kita, hanya mempertahankan. Ya. Kita lanjutkan perjuangan para pahlawan yang sudah mendahului kita. Ya, mereka hanya tinggal kenangan. Dan kenangan sebaik-baik kenangan adalah para pahlawan yang mampu berperang di medan perang, berjihad untuk negaranya, termasuk negara kita, negara Republik Indonesia. Gitu ya. Kemudian bicara tentang sejarah, ya, bahwa perjalanan hidup manusia itu tidak dapat dilepaskan dari yang namanya waktu. Dan lebih daripada itu, dalam sejarah masa lampau itu bukan merupakan suatu masa yang final, berhenti ataupun tertutup, melainkan terus berproses memengaruhi masa kini dan masa depan. Masa lampau dalam hal ini bukanlah keadaan atau peristiwa, melainkan kearifannya. Hal yang dianggap baik oleh masyarakat akan terus diwariskan sehingga tidak melahirkan kondisi yang baru. Bagaimana tugas kita generasi muda adalah itu harus yang namanya melanjutkan warisan yang baik daripada kakek nenek moyang kita. Begitu ya, budaya adat istiadat jangan sampai dikalahkan oleh budaya-budaya luar atau budaya-budaya yang memiliki budaya yang kurang baik atau negatif. Ya, kesinambungan adalah suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi yang baru, anak-anakku semua, tetapi tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Ya. Nah, ini yang harus kita ingat juga ini anak-anakku semua. Berdasarkan keadaannya, ada perubahan yang disengaja dan tidak disengaja. Itu dalam ruang sejarah. Berdasarkan skala pengaruhnya, ada perubahan yang berpengaruh besar dan ada pula perubahan yang berpengaruh kecil. Ya. Kemudian perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Ya. Sejarah itu bukanlah sekedar catatan panjang.
dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan manusia di dunia. Catatan-catatan peristiwa masa lalu tersebut menunjukkan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah manusia. Ya. Oke, sepertinya banyak yang harus disampaikan, tapi tadi sudah Bapak ringkas. Ya. Ini yang pasti semua harus lebih semangat lagi dalam mendalami ini. Nah, sekarang ada tugas lagi buat anak-anakku semua, terkhusus kelas 10 IPS. Silahkan disimak dengan baik. Ada 5 tugas. Yang pertama, apa yang dimaksud manfaat sejarah sebagai panduan moral dan politik? Silahkan uraikan, jabarkan dengan detail. Yang kedua, bagaimana sejarah dapat menjadi sarana mengenal lebih dekat bangsa sendiri dan bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, bagaimana sejarah dapat memperkokoh identitas bangsa. Yang keempat, mengapa sejarah dapat membantu kita berpikir menyeluruh atau holistik dan multi perspektif. Yang terakhir, apa yang dimaksud berpikir diakronik dan sinkronik. Itulah tugas yang Bapak berikan untuk pertemuan ini. Ya, silahkan boleh cari sumber, mau di internet, di Google, di mana silahkan. Ya, karena sekarang masa-masa online, ya, jadi tidak jadi masalah. Silahkan cari sumber-sumber yang akurat untuk mengisi tugas yang Bapak berikan yang 5 poin tersebut. Ya, ingat, anak-anakku semua tetap jaga kesehatan. Ya, sarapan lebih awal, jangan telat makan, tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya, dimanapun kemanapun, karena negeri kita sedang dilanda pilu, dilanda musibah, dan bukan negeri kita saja, ternyata dunia ini sedang menangis. Oleh karena itu semangat terus, ya, jaga diri, jaga keluarga dengan cara mentaati aturan pemerintah dan aturan agama. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Salam untuk keluarga di rumah. Ya, semangat terus, ya, harus mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demikian, salam sejarah. Ya, sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.